Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beriring salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua pemirsa di channel ini, terima kasih sudah hadir di channel ini karena pasti Allah telah menggerakkan tangan teman-teman untuk hadir di sini dan menonton channel ini. Tapi jangan lupa silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teman-teman semua, ada beberapa hal yang menurut orang tua ini mitos, tetapi jika kita analisa, sebenarnya mitos tersebut tidak hanya sekedar mitos dan itu kemungkinan ada benarnya. Mari kita simak, ada beberapa faktor penghambat rezeki yang menjadikan seseorang terhambat rezekinya. Kadang dagangannya tidak laris, atau di saat dia mencari rezeki ada saja halangan yang menyebabkan rezekinya tidak diperoleh dengan lancar. Kemudian ada saja musibah yang menimpa. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari bersikap kita sehari-hari. Sebenarnya memang segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, itulah hasil yang bakal kita peroleh. Seperti apa menurut pemikiran kita, pola pikir kita yang positif, tindakan kita yang positif, maka itulah yang bakal kita peroleh nantinya. Kalau kita menginginkan rezeki yang banyak dan melimpah, tentunya yang kita lakukan juga hal-hal yang positif yang tidak bakal menghalangi rezeki tersebut datang kepada kita. Baiklah teman-teman, kita lihat dari 4 faktor penghambat rezeki yang sering dianggap mitos dan sering dilarang oleh orang tua. Yang pertama adalah jangan duduk di pintu. Jadi kalau dahulunya orang tua sangat melarang anak-anaknya yang duduk di pintu. Kalau kita lihat duduk di pintu dalam keadaan nyata memang sangat mengganggu bagi orang yang akan lewat, yang akan masuk atau keluar rumah. Kemudian juga dengan duduk di pintu itu adalah menghambat kelancaran daripada aktivitas daripada orang di rumah. Meskipun orang tidak ada di rumah, misalnya kita duduk di pintu adalah hal yang tidak sopan dan tidak manis menurut etikanya. Kalaupun kita harus duduk di depan pintu, kita bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri, yang pasti tidak menghalangi jalan masuk. Meskipun yang akan masuk tidak ada, maka sebaiknya kita duduk dekat pintu yang tidak menghalangi orang keluar masuk. Dan kemudian ini tentu ada hubungannya dengan kelancaran rezeki yang bakal kita terima, karena dengan demikian menurut simbolisnya berarti kita sudah menghambat apa yang akan masuk dan keluar dalam di rumah kita tersebut. Jadi untuk itu sangat diperhatikan bahwa jangan duduk di pintu, apalagi bagi anak-anak yang masih remaja, muda belia, ataupun anak gadis perempuan, anak perempuan ya, ataupun anak laki-laki yang masih bujangan. Kok ada yang mengatakan bahwa duduk di pintu menyebabkan adalah sulit dapat jodoh, terhambat jodohnya. Benar atau tidak, wallahu alam, teman-teman bisa melihatnya. Tentunya segala keputusan tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi alangkah baiknya juga kita memperhatikan hal yang demikian, karena bisa menyebabkan beberapa hal bagi terhalangnya aktivitas di dalam rumah tersebut karena kita duduk di pintu. Faktor penghambat yang kedua adalah menolak orang minta sedekah. Terkadang
kadang kita di dalam kesulitan pun orang minta sedekah. Ada yang berkata, aku saja lebih sulit, kamu minta pula sedekah. Ada yang berkata demikian. Sebenarnya orang minta sedekah adalah orang yang istilahnya adalah pembawa rizki bagi Anda, karena dengan demikian Anda diberi oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik pada kesempatan tersebut. Maka orang yang meminta sedekah, berilah dia seberapa yang Anda mampu. Jika kita mampu dengan jumlah uang yang banyak, alangkah baiknya kita berikan sedekah dengan jumlah yang banyak. Kalau memang kita tidak mampu atau memang kita sedang dalam kesulitan juga, alangkah baiknya kita beri seberapa bisa. Minimal ya, mungkin ada uang receh kita kasih, dan jangan sampai keluar kata-kata, aku saja lebih susah daripada kamu minta sedekah pada saya. Maka jika yang demikian memang menyebabkan kita akan mengalami kesulitan, ya salah satunya tentunya rezeki dari Allah akan terhalang dengan kita menolak orang peminta sedekah. Jadi jangan pernah menolak peminta sedekah, berilah ia semampunya. Jika kita memang berkelebihan, alangkah baiknya kita beri lebih. Tapi jika kita memang sedang kesulitan atau tidak mampu, alangkah baiknya kita beri seberapa bisa yang kita berikan. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, orang tua selalu berkata pada anak-anaknya, setiap makan harus dihabiskan, jangan pernah membuang makanan atau menyisakan makanan, karena makanan itu adalah rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanan tersebut harus kita terima dengan baik dan kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita makan sehabisnya, tidak kita buang-buang tersia-sia. Kalau memang kita merasa kenyang, maka makanan tersebut bisa kita ambil sedikit saja supaya dia tidak ada yang tersisa dan terbuang. Itu berarti kalau kita membuang makanan, kita sudah dianggap kufur. Ya, misalkan saja, andaikan Anda diberi oleh seseorang, misalnya apalah, mungkin apakah itu makanan atau hadiah, terus makanan tersebut Anda buang, tentu orang yang memberi merasa kecewa, tidak berterima kasih. Samalah kondisinya dengan demikian. Maka Allah juga sangat membenci orang-orang yang suka mubazir dan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita diberi rezeki dapat makan, mungkin kita makan karena penghasilan kita sendiri, atau kita dapat makan karena diberikan oleh orang lain atau apa, atau memang sudah tersedia dengan sendirinya di rumah, diberikan oleh saudara-saudara kita. Maka syukurilah dan nikmatilah dengan cara menghabiskan makanan tersebut dan tidak membuangnya, dan jangan berlaku boros. Faktor yang keempat yang menyebabkan terhalangnya rezeki kita adalah karena disebabkan oleh kondisi di dalam rumah. Misalnya kita punya suami, istri, dan anak, dan jika kita akan berniat berangkat dari rumah untuk mencari rezeki atau bekerja, hindarilah bertengkar atau berdebat menjelang kita keluar rumah. Usahakan sewaktu kita keluar rumah tidak ada pertengkaran dan keluar dengan baik-baik. Di sini hikmahnya, kalau kita lihat banyak hal yang terjadi jika seseorang keluar dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Mungkin dia mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor dengan kondisi emosi yang sehabis bertengkar, itu menyebabkan banyak hal yang bisa terjadi di jalanan. Mungkin dia bisa tertabrak orang lain atau menabrak orang lain. Jadi usahakanlah keluar dari rumah dengan cara yang baik, hindari pertengkaran yang memancing emosi. Jadi
hal ini juga akan berdampak jika kita seorang saudagar misalnya, jika kita keluar dalam keadaan emosi, pada saat tersebut emosi tidak stabil, kita melayani pembeli tentunya juga dengan perasaan yang tidak enak dan nyaman. Dan apapun pekerjaan kita, mungkin kita bekerja berhubungan dengan orang lain, tentunya dalam menghadapi orang lain dengan kondisi emosi yang tidak stabil, tentu hal ini tidak akan melancarkan segala usaha yang kita lakukan. Jadi dalam hal ini hindari pertengkaran di dalam rumah. Sewaktu kita keluar rumah, usahakanlah kita keluar rumah dengan hati yang gembira, penuh bermaaf-maafan satu sama lainnya, dan berusahalah untuk selalu sabar dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja teman-teman, ada 4 mitos yang dahulunya dilarang oleh orang tua. Kalau kita analisa, itu bukan sekedar mitos, dan itu memang bisa kita terapkan dalam keseharian kita, dalam kita menghadapi kehidupan ini dan kita mencari rezeki. Demikian saja teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di sini, dan selalulah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki dan rahmatnya kepada kita semua penonton yang hadir di channel ini, dan mari kita aminkan bersama, semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.